Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Rizky Risandi dengan NIM 2306024 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan 3A. Video ini saya buat untuk mengampu tugas mata kuliah analisis perancangan data dengan dosen pengampu Muhammad Ihsan MKom. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang alur DFD level 1 tentang perancangan DFD sistem pakar penentuan kebutuhan gizi bagi individu normal berbasis web. DFD ini menunjukkan bagaimana sistem melakukan pendataan klien, pendataan ahli gizi, pencatatan kebutuhan gizi, dan pencatatan tingkat aktivitas. Diagram ini memiliki 4 proses. Yang pertama, pencatatan ahli gizi. Yang kedua, pencatatan klien. Yang ketiga, pencatatan kebutuhan gizi. Yang keempat adalah pencatatan tingkat aktivitas. Proses yang pertama adalah pencatatan klien. Klien memberikan data klien. Data ini masuk ke proses pencatatan klien. Outputnya adalah data klien yang sudah diproses dan kemudian dikirim ke ahli gizi dan diteruskan ke proses pencatatan ahli gizi. Fungsi proses ini adalah mencatat identitas dan data dasar klien. Proses yang kedua yaitu pencatatan ahli gizi. Proses ini menerima data dari pencatatan klien, data dari entitas ahli gizi, misalnya nama, ID, spesialisasi. Proses ini menghasilkan data ahli gizi yang dikirim kembali ke entitas ahli gizi. Kemudian data gizi yang dikirim ke proses 1.3 yaitu pencatatan kebutuhan gizi. Fungsi proses ini adalah menghubungkan data klien dengan data ahli gizi. Yang ketiga yaitu proses pencatatan kebutuhan gizi. Menerima data kebutuhan gizi dari proses pencatatan ahli gizi. Proses ini melakukan pencatatan seperti kebutuhan nutrisi, kebutuhan kalori, rekomendasi awal gizi. Outputnya berupa data gizi diteruskan ke entitas gizi, bagian gizi. Fungsi dari proses ini adalah mencatat kebutuhan gizi yang harus dipenuhi oleh klien. Kemudian proses keempat yaitu pencatatan tingkat aktivitas. Menerima data aktivitas dari entitas aktivitas atau ahli gizi. Mengelola dan mencatat data tingkat aktivitas, misalnya aktivitas ringan, aktivitas sedang, aktivitas berat, dan rutinitas harian. Misalnya dikirim kembali ke entitas aktivitas. Fungsi proses ini adalah mencatat intensitas kegiatan fisik yang mempengaruhi kebutuhan gizi klien. Saya akan menjelaskan rangkuman dari alur yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, klien mengirim data, kemudian masuk ke pencatatan klien. Kemudian data klien dikirim ke ahli gizi dan pencatatan ahli gizi. Pencatatan ahli gizi menghasilkan data ahli gizi ke entitas ahli gizi, data kebutuhan ke pencatatan kebutuhan gizi. Kemudian pencatatan kebutuhan gizi memproses dan mengirim hasil ke bagian gizi. Kemudian pencatatan tingkat aktivitas mencatat aktivitas dan mengirim kembali ke entitas aktivitas. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh DFT yang kedua, yaitu DFT tentang sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa bidik misi di Poliban dengan metode SAW berbasis web. Proses yang pertama adalah memasukkan data mahasiswa pendaftar. Admin mengirim data mahasiswa pendaftar ke proses 1.1. Proses ini menyimpan data mahasiswa BIMIS atau pendaftar. Data mahasiswa kemudian dikirim ke proses perhitungan normalisasi. Kemudian proses lainnya yang membutuhkan data mahasiswa. Proses yang kedua yaitu memasukkan data kriteria acuan. Admin memasukkan data kriteria acuan. Sistem penyimpanan kriteria acuan misalnya IPK, prestasi, penghasilan orang tua, dan sebagainya. Data ini dikirim ke proses perhitungan normalisasi. Kemudian proses memasukkan nilai bobot kriteria. Kabak akademik menginput nilai bobot kriteria. Sistem menyimpan nilai bobot untuk tiap kriteria.
Data bobot dikirim ke proses perhitungan normalisasi. Kemudian yang keempat adalah proses perhitungan normalisasi. Proses ini menerima 3 jenis data. Yang pertama data mahasiswa, yang kedua data kriteria acuan, yang ketiga nilai bobot kriteria. Proses ini kemudian menghitung normalisasi data untuk setiap mahasiswa, menghasilkan data ternormalisasi. Output dikirim ke proses perhitungan hasil. Kemudian proses perhitungan hasil menerima data ternormalisasi dari proses 2. Kemudian melakukan perhitungan akhir, misalnya metode weighted scoring dan sebagainya, menghasilkan hasil perhitungan. Output dikirim ke proses laporan hasil perankingan. Kemudian proses laporan hasil perankingan menerima hasil perhitungan dari proses 3, menghasilkan hasil perankingan urutan mahasiswa terbaik. Output dikirim ke admin, kabak akademik. Sistem ini juga mengeluarkan laporan final yang berisi ranking mahasiswa. Baiklah, saya akan menjelaskan ringkasan dari alur yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, admin menginput data mahasiswa dan kriteria. Yang kedua, kabak akademik menginput bobot kriteria. Yang ketiga, sistem melakukan normalisasi data. Yang keempat, sistem melakukan perhitungan akhir. Yang kelima, sistem menghasilkan hasil perankingan. Yang keenam, hasil dikirim ke admin dan kabak akademik. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh yang ketiga, yaitu rancang bangun sistem tiket masuk pada objek wisata Pantai Muton. Berikut ada alur DFD proses tiket masuknya. Yang pertama, penjaga loket, proses input tiket masuk. Penjaga loket memasukkan data transaksi, misalnya jenis tiket, jumlah, waktu masuk, dan lain-lain. Data ini mengalir ke proses input tiket masuk. Input tiket masuk menyimpan data. Proses input tiket masuk memvalidasi data. Setelah valid, sistem menyimpan data sementara ke data store transaksi tempat. Kemudian transaksi tempat, proses mencetak tiket masuk. Proses mencetak tiket masuk mengambil kembali data transaksi dari data store transaksi tempat. Data tersebut digunakan untuk proses pencetakan tiket. Proses cetak tiket masuk ke penjaga loket. Setelah tiket selesai dicetak, proses mengirimkan tiket fisik kepada penjaga loket. Penjaga loket kemudian memberikan tiket tersebut kepada pengunjung. Baiklah, saya akan menjelaskan alur singkat dari alur yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu penjaga loket input data transaksi. Kemudian sistem menyimpan data di transaksi tempat. Sistem mengambil data untuk mencetak tiket, kemudian tiket diberikan kembali ke penjaga loket. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh yang keempat, yaitu rancang bangun aplikasi perpustakaan keliling menggunakan pendekatan terstruktur. Alur DFD level 1, sistem pengelolaan data perpustakaan dan berita acara. Proses 1.1, input data pustakawan. Entitas pustakawan, alurnya yang pertama, pustakawan mengirim data pustakawan ke proses input data pustakawan. Kedua, proses menyimpan data menghasilkan tabel pustakawan. Yang ketiga, output menghasilkan ID pustakawan yang akan digunakan proses lainnya. Proses yang kedua yaitu input data anggota, entitasnya pustakawan. Alurnya yang pertama, pustakawan mengirim data anggota ke proses input data anggota. Yang kedua, proses menyimpan data, kemudian menghasilkan tabel anggota. Yang ketiga, output menghasilkan ID anggota untuk kebutuhan proses sekolah. Yang ketiga yaitu input data sekolah. Entitasnya adalah pustakawan. Alurnya, pustakawan mengirim data sekolah
ke proses input data sekolah. Yang kedua, proses menerima ID anggota untuk menghubungkan data. Yang ketiga, proses menyimpan data, menghasilkan tabel sekolah. Yang keempat, output memberikan ID sekolah. Proses yang keempat yaitu input data berita acara. Entitasnya pustakawan. Alur yang pertama, pustakawan mengirimkan data berita acara ke proses input data berita acara. Yang kedua, proses menyimpan data menghasilkan tabel berita acara. Yang ketiga, output memberikan ID berita acara. Yang proses kelima adalah cetak laporan. Input dokumen laporan tahunan, data berita acara yang sudah tersimpan, kemudian ID pustakawan, ID anggota, ID sekolah, dan ID berita acara. Alur validasinya yaitu yang pertama, proses cetak laporan meminta validasi berita acara ke kepala sekolah, menghasilkan berita acara tervalidasi. Yang kedua, proses meminta validasi laporan ke kepala dinas, menghasilkan berita acara tervalidasi final. Outputnya laporan akhir yang tervalidasi. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh DFD yang kelima, yaitu perancangan sistem pergudangan usaha mikro kecil melalui pemodelan DFD dan analisis Moskow. Alur DFD yang pertama adalah proses login, entitasnya superadmin, viewer, gudang. Alur yang pertama yaitu pengguna melakukan login ke K01 yaitu login. Yang kedua, sistem membaca data pengguna ke DB pengguna. Hak akses ditentukan. Kemudian yang ketiga, hak akses ditentukan yaitu superadmin, viewer, dan gudang. Proses yang kedua yaitu K03, manajemen pengguna khusus superadmin. Entitasnya superadmin. Alur yang pertama, superadmin melakukan CRUD pengguna, kemudian ke K03 manajemen pengguna. Yang kedua, proses melakukan create, read, update, delete pada DB pengguna. Kemudian data pengguna dikembalikan sebagai output untuk superadmin. Yang ketiga, proses K02, laporan stok barang. Entitas superadmin atau viewer, alurnya yaitu yang pertama, superadmin atau viewer meminta laporan stok ke laporan stok barang. Yang kedua, proses membaca data stok dari DB stok barang. Yang ketiga, output laporan stok barang. Proses yang keempat, barang masuk dari gudang. Entitasnya gudang, alurnya yang pertama gudang, create, data barang masuk ke K04 barang masuk. Yang kedua, data tersimpan di DB barang masuk. Yang ketiga, proses memicu trigger BA ke K06 berita acara. Yang kemudian update stok ke DB stok barang. Yang kelima, proses K05 barang keluar dari gudang. Entitasnya yaitu gudang, alurnya gudang, create, barang keluar ke K05 barang keluar. Kedua, data tersimpan pada DB barang keluar. Ketiga, proses memicu trigger BA ke K06 berita acara, kemudian update stok ke DB stok barang. Yang keenam, proses K06 berita acara, input dari barang masuk dan barang keluar. Alurnya K06 menerima trigger dari K04 dan K05. Yang kedua, proses mengelola berita acara, kemudian disimpan ke DB berita acara. Yang ketiga, output berita acara dapat dibaca oleh gudang, proses laporan, dan notifikasi. Kemudian yang ketujuh, K07, proses menghitung stok akhir. Inputnya dari DB stok barang dan trigger BA. Alurnya proses menghitung stok akhir di K07, perhitungan stok akhir. Proses stok kembali ke DB stok barang, kemudian memicu notifikasi K08. Proses K08 yaitu notifikasi. Input trigger dari menghitung stok akhir, data BA.
Alurnya sistem membaca data notifikasi tergantung stok atau BA. Yang kedua, notifikasi dapat dibaca oleh gudang, superadmin, dan viewer. Proses yang ke-9 yaitu K09, laporan arus barang. Entitasnya viewer, superadmin. Alurnya yang pertama, pengguna meminta laporan arus barang. K09, laporan arus barang. Yang kedua yaitu data laporan berasal dari DB barang masuk, DB barang keluar, dan DB berita acara. Yang ketiga, output laporan arus barang. Proses ke-10 yaitu ekspor laporan. Semua role. Alurnya yaitu pengguna membuat permintaan ekspor laporan ke K10, ekspor laporan. Data laporan dari K9 diekspor ke PDF atau ke Excel. Yang ketiga yaitu hasil file dikembangkan ke pengguna. Kemudian saya akan menjelaskan ringkasan dari alur yang saya jelaskan tadi. Sistem dimulai dari login, kemudian superadmin bisa mengelola pengguna K03, viewer dan superadmin bisa membaca laporan stok K02, gudang menginput barang masuk K04 dan barang keluar K05. Semua transaksi memicu berita acara K06 dan update stok. Stok akhir memicu notifikasi K08 dan semua laporan dikumpulkan di K09 dan bisa diekspor via K010. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.